Cita-cita Kartini, cita-cita masyarakat. Hal Dewi Sartika itu memberi bukti bahwa bukan Kartini saja yang mengandung cita-cita semacam cita-cita Kartini itu, melainkan ada juga orang lain. Dalam hal-hal yang lain begitulah pula. Dalam masanya itu, malahan sebelum dia, sudah ada perempuan bangsawan Jawa yang mencoba mengubah memperbaiki masyarakat Bumiputra dalam lingkungan yang kecil. Mereka itu bercita-cita supaya anak-anak dididik menurut pengajaran Barat. Di kerajaan Paku Alam perempuan sudah mulai bercita-cita bebas. Ada beberapa orang perempuan bangsawan yang sudah berpelajaran Barat. Seperti pembaca tahu mulai abad ini, ada aliran yang disebutkan aliran etis. Cara memerintah negeri ini berubah. Sejak itu maksud pemerintahan ialah memajukan Bumiputra dalam hal ekonomi maupun dalam hal pikiran dan lahir batin. Di bawah ini beberapa contoh, dalam tahun 1902 sudah dibentuk Kamasik yang wajib memberi nasihat dalam hal ikhtiar mengadakan sekolah Fruitfro. Di dalam Kamasi itu ada duduk juga Paman Kartini, ialah Pangeran Aryo Hadiningrat, Bupati Demak. Pada permulaan tahun 1904, Direktur Departemen Onderwijs, Erediens en Nijverheid, diwajibkan membuat perjalanan di seluruh Pulau Jawa supaya diselidikinya dapat tidaknya industri Bumiputra ditolong dengan uang dan undang-undang. Tentang tata krama dalam kalangan BB oleh pemerintah sudah ada disiarkan sirkuler pada akhir tahun 1904. Dengan ringkas, cita-cita dan pikiran Kartini bukanlah cita-cita dan pikirannya sendiri saja, melainkan cita-cita dan semangat masyarakat di sekelilingnya. Kedudukan Kartini. Dapatlah sekarang lebih tepat menunjukkan kedudukan Kartini, ialah bukan hanya menjadi penyatakan pikiran dan cita-cita dan perasaan saja, tetapi buat selanjutnya di kemudian hari juga. Tiadalah kita heran jika gerakan perempuan di masa sekarang mengangkatnya menjadi perlambang, bintang penunjuk jalannya. Dengan melahirkan cita-cita yang dikandung oleh masyarakat tempatnya tinggal, cita-cita itu pun berbalik kepada masyarakat itu menjadi penggembirakan. Mengapa bukan perempuan yang lain-lainnya yang juga bercita-cita sebagai dia, naik menjadi perlambang itu, R.A. Kartini anak tingkatan bangsawan, yang selamanya merasa wajib menjaga dan menimang-nimang adat. Kartini lebih banyak terikat oleh adat dari yang lain-lain. Meskipun demikian ia berani juga bertentangan dengan adat itu. Jika perempuan dari kalangan yang rendah dari Kartini mencoba merombak adat, hal itu kuranglah mengherankan. Kartini masuk kalangan anak orang yang berpangkat, yang menjadi teladan pada rakyat kebanyakan, yang berharap-harap supaya Bendoronya hendaklah menjadi rahmat, menjadi tempat orang banyak berlindung, menjadi pohon yang rindang tempat orang banyak bernaung, daripada panas matahari. Surat kepada Nyonya Abendanon, tanggal 1 Agustus tahun 1903. Yang membimbing Kartini. Perjuangan Kartini buat kemajuan masyarakatnya, menjadi perjuangan di dalam jiwanya, sudah kita terangkan di atas tadi. Bukan perjuangan yang berbatas kepada suatu masyarakat, kepada suatu manusia saja, melainkan sudah menjadi perjuangan yang mungkin juga terjadi di negeri mana juga, ialah perjuangan dengan diri sendiri dalam berjuang buat peri kemanusiaan, seperti sudah kita terangkan pula di atas. Dan perjuangan itu menyedihkan hati. Perjuangan itu serupa perjuangan hendak terbang melambung tinggi-tinggi tetapi tiada berdaya. Itulah yang disebut orang asing, tragiek. Di kesusastraan dunia banyak misal semacam itu, misalnya saja Hamlet, Prometheus, karena ditambat oleh dirinya sendiri juga, oleh sifat yang ada padanya sendiri, dia teralang-alang. Kemauan hati ada, tetapi ada pula kelemahan hati yang menambatnya, yang membuatnya seolah-olah burung Garuda yang terkulai sayap, yang mencoba-coba melayang lagi, membubung ke langit. Dia hendak membubung itu bukan buat dirinya sendiri, melainkan buat keperluan orang lain, buat sesamanya manusia, tetapi dia yang musnah, dia yang menderita. Setelah anak Kartini lahir, adalah kesempatan baginya akan melakukan cita-citanya tentang perkara mendidik, terkabulah hasrat hendak menjadi ibu. Tetapi 3 hari kemudian meninggallah dia. Selain dari sifatnya itu ada juga lagi yang menambat ya, cintanya kepada bapaknya dan ibunya. Kartini tiada berdiri sendiri,
dia terpaut kepada keluarganya. Jika dia kena cacian orang, tercoreng jugalah muka keluarganya. Dan keluarganya itu bukan orang yang biasa saja. Karena itu keluarganya itu menaruh bimbang, meskipun lebih maju dari keluarga bupati yang lain. Kartini tiada sampai hatinya menyedihkan hati mereka, karena cintanya kepada masyarakat itu. Terutama kepada bapaknya. Itulah pula yang membuat dia merasa bimbang tiada tahu memilih kewajiban mana. Ada pula hal lain lagi, yang susah mengatakannya di sini, yang juga tiada tersebut dalam suratnya itu. Tetapi jika kita hendak menilik penghidupan dan perjuangan Kartini dengan sebenar-benarnya, mestilah juga kita terangkan. Kartini ada beribu dua. Kartini lahir dari ibu yang kedua. Hal itu tentu dilihatnya sehari-hari. Sebenarnya rukun juga di dalam kabupaten itu. Tetapi perkara bermadu itu, yang dicaci oleh Kartini, itulah yang dikehendakinya supaya lenyap kiranya. Jika dicelanya adat beristri lebih dari satu itu, bukanlah itu berarti melawan bapaknya, dan harus mencela perbuatan bapaknya juga? Bapaknya itu dicintainya dengan sangatnya. Lain dari seorang saudaranya, cuma bapaknya itulah yang mengerti akan cita-citanya dan apa yang hidup dalam dirinya. Kembali ke lingkunganku yang lama tiada aku dapat, maju lagi, masuk dunia baru itu tiada pula dapat, ribuan tali mengikat aku erat-erat kepada duniaku yang lama, katanya dalam suratnya tanggal 6 November tahun 1899 kepada Nona Zehandelar. Segala bimbang, sudah nasib orang seperti Kartini yang sudah hidup di zaman yang akan datang bahwa orang tiada mengerti akan dia, karena itu dia merasa diperlakukan kurang adil. Kejengkelan itu terasa dalam surat-suratnya. Jalan perjuangan Kartini. Jika kita pandang dengan ringkas jalan perjuangan Kartini, dapat kita gambarkan demikian. Kartini pada mulanya mencaci agamanya dan adat istiadatnya, mukanya selamanya dihadapkannya ke arah barat. Kemudian berubah juga, kemudian dipandangnya adat istiadatnya dan pikiran-pikiran yang terkandung dalam bangsanya ada juga baiknya. Pada akhirnya heranlah kita membaca bahwa Kartini kawin dengan seorang yang sudah janda, yang sudah mempunyai beberapa anak pula. Tafsir hal itu demikianlah, jiwa Kartini pada mula-mulanya berontak. Cita-citanya hendaklah dengan segera berlaku, lambat laun dia menjadi sabar dan tawakal. Perasaan sabar dan tawakal itu timbul karena banyaknya alangan yang dilihatnya dan dirasainya. Cukuplah buat dia jika dia cuma pembukia jalan saja, orang lainlah nanti yang meneruskan, malahan pada akhirnya katanya, akan datang juga kiranya keadaan baru dalam dunia bumi putra, kalau bukan oleh karena kami, tentu oleh karena orang lain. Surat kepada Nona Zehandelar, tanggal 9 Januari tahun 1901. Katanya pula, janganlah kami coba dengan paksa mengubah adat kebiasaan negeri kami ini. Bangsa kami yang masih seperti anak-anak itu, akan mendapat yang dikehendakinya, yang mengkilap bercemerlangan. Kemerdekaan perempuan tak boleh tidak akan datang juga, pasti akan datang jua, hanyalah tiada dapat dipercepat datangnya. Surat kepada Nyonya Van Kol, tanggal 1 Agustus tahun 1903. Karena tahu arti sabar dan tawakal itu, pandailah dia menahan hati, pandailah dia melihat kebaikan adat istiadat bangsanya dan agama bangsanya itu. Alangkah bebalnya, bodohnya kami tiada melihat, tiada tahu bahwa sepanjang hidup ada gunung kekayaan di samping kami. Surat kepada Tuan E.C. Abendanon, tanggal 15 Agustus tahun 1902. Sudah jauh dan lama sangat kami mencari, dan kami tiadalah tahu, amat dekatnya, senantiasa pada kami barang yang kami cari itu, ada di dalam diri kami sendiri. Surat kepada Nyonya Van Kol, tanggal 21 Juli tahun 1902. Dia sudah insaf akan harga dirinya sendiri, percayalah dia pada diri sendiri, hendaklah melakukan cita-citanya, maka hampir akan nikah katanya pula. Perbuatan saya itu akan lebih banyak menarik hati orang sebangsa saya daripada 1000 kata ajakan yang gembira-gembira. Surat kepada Nyonya Abendanon, tanggal 1 Agustus tahun 1903. Insaflah pula dia bahwa perempuan itu baru dapat mempunyai cita-citanya jika dia ada di sisi kaum laki-laki.
Sebelum itu sudah dirasanya bahwa dia tiada dapat berjuang sendiri saja, haruslah berjuang bersama-sama dengan anak-anak muda lain-lain. Perasaan itu terbitnya ketika sudah merasa sepi, sendirian, terpencil, di sekelilingnya tiada yang setuju dengan dia lagi, malahan dengan bapaknya dia sudah bertentangan. Jika tunangannya itu bukan seorang yang secita-cita dengan dia, sudah tentu hal itu akan menjadi alangan baginya. Tetapi sebaliknya, jika sekiranya dia belum berubah di dalam rohaninya, tentulah dia tiada akan suka kawin semacam itu. Kartini dapatlah memulai sekolahnya sendiri, dapatlah berbuat sesuatu. Dengan ringkas dapatlah kita katakan bahwa dalam berjuang untuk cita-citanya, berubahlah dia dalam rohaninya, bukan saja berubah, melainkan juga menjadi masak, berubah semangatnya, maka hal-hal yang dahulu dicacinya, dipandangnya rendah, kurang dihargainya, menjadi berubah dipandangnya, yang berubah itu sebenarnya di dalam diri kami, maka disinarinya lah segala yang ada dengan cahayanya. Surat kepada Nyonya Oving Soer, Oktober tahun 1900. Dan celaan terhadap agama itu sebenarnya adalah suatu bukti bahwa ada hasratnya akan kebenaran, karena katanya sendiri, sudah kami dapatlah dia, yang bertahun-tahun lamanya didahagakan oleh jiwa kami dengan tiada setahu diri. Surat kepada Tuan E.C. Abendanon, tanggal 15 Agustus tahun 1902. Bahasa Kartini. Hal-hal yang kita uraikan di atas itu cuma tentang cita-citanya, apa sebabnya kita menghormati cita-citanya, dan di mana tempatnya berhubung dengan cita-citanya itu. Apa sebabnya buku yang memuat surat-suratnya itu sangat disukai orang membacanya? Ialah karena indahnya gaya bahasanya, karena mengandung perasaan yang dalam, lagi ditopang oleh cita-cita yang suci, oleh perjuangan jiwa manusia yang menjadi perjuangan yang dapat dirasakan semua manusia adanya. Gaya bahasanya itu sama sifatnya dengan perjuangannya itu, seolah-olah bimbang, seolah-olah bunga teratai hendak beralih, tetapi tertahan oleh tangkainya dan akarnya, cuma dapat seolah-olah berayun perlahan-lahan, tertahan-tahan. Karena bahasa yang indah itu menjadi pembawa cita-cita perjuangan Kartini, hal itulah pula yang membuat Kartini lebih ternama dari yang lain-lain. Lagi pula karena Kartini dibantu, disetujui oleh golongan kecil, tetapi berpengaruh Tuan Van Kol di dunia gerakan perempuan di negeri Belanda, misalnya Nyonya Varkol dan pemerintahan Mr. Abendanon. Cara kami bekerja. Berhubung dengan yang di atas itu teranglah ada 3 perkara yang membuat Kartini dan surat-suratnya itu penting dan patut menarik perhatian, ialah pertama, cita-cita, kedua, perjuangan di jiwanya dan jalan-jalannya rohaninya berubah lambat laun, ketiga, gaya bahasanya. Dalam menerjemahkan surat-suratnya itu dari bahasa Belanda, mestilah dijaga supaya gaya bahasanya itu jangan sekiranya hilang. Hal itu dengan teliti kami ingati, lain dari terjemahan yang dahulu. Banyak dari cita-cita Kartini yang tiada kena lagi buat masa sekarang, yang cuma penting buat zamannya saja. Hal-hal itu kami buang sama sekali. Dalam surat-surat Kartini itu banyak yang serupa, karena dikirimkan kepada berbagai-bagai orang. Jika kita muatkan semua surat itu seluruhnya, jadi seolah-olah mengunyah-ngunyah yang satu itu jua. Karena itulah tiada kami salin lagi yang sudah diucapkan dalam surat yang lain. Tetapi dalam hal meninggalkan itu tiadalah berlaku semena-mena. Kadang-kadang kami tinggalkan dari dalam surat yang dahuluan, sedang dalam surat yang kemudian kami salin. Kami perbuat demikian, supaya baik jalan cerita roman itu. Kami sebut roman, karena sesungguhnya surat-surat Kartini dapat dibaca sebagai roman kehidupan seorang perempuan. Dalam buku salinan yang dahulu, surat-surat itu disusun menurut tanggalnya. Demikian juga dalam salinan ini. Tetapi lain daripada itu kami beri berbab-bab, dan tiap-tiap bab kami bagi-bagi pula. Permulaan tiap-tiap bab itu, kami beri bergambar yang sepadan dengan isi bab itu ialah buatan Basuki Resobowo. Dengan ikhtiar yang tersebut, yang tidak akan mengurangi buku Kartini itu, teranglah jalan roman itu, lebih jelaslah jalan perjuangan Kartini dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam rohaninya jadi juga perubahan cita-citanya. Dalam pada itu lebih jelaslah pula cita-cita,
seolah-olah dirapatkan dan ditaruh pada tempat yang terang oleh karena suara penyuluh. Karena banyak dapat diperpendek, diperingkas, buku itu tidak setebal yang dahulu lagi. Karena itu belinya pun menjadi lebih murah. Dapatlah lebih banyak orang membelinya. Dan itulah juga dahulu maksud menerbitkan surat-suratnya. Dan dapatlah lebih banyak orang bercermin pada perjuangan hatinya. Lebih banyaklah orang yang dapat merasakan indahnya gaya bahasanya. Tiada boleh tidak tentulah banyak perempuan dan anak gadis yang membaca roman itu merasa sebagai dia sendiri juga yang berjuang itu. Hal ihwal surat-surat. Sekarang mari kita uraikan serba sedikit tentang hal ihwal surat-surat R.A. Kartini itu. Di atas sudah kita terangkan waktu dia sudah di Bui. Kerap kalilah menerima surat-surat dan banyaklah dia berkirim surat, semuanya dengan orang Belanda. Surat-surat itulah yang memperkuat imannya dan surat-surat itulah tempat dia mencurahkan cita-cita penanggungan, perjuangannya itu. Itulah yang menghidupkan hatinya. Surat itu penting benar dalam hidup kami, hampir semuanya kami peroleh dari berkirim-kiriman surat itulah. Bila tiada pernah berkirim kiriman surat itu, tiadalah akan sampai kami berani meninggalkan adat kebiasaan yang telah berabad-abad lamanya itu. Amatlah banyaknya barang yang indah jelita dan berharga datang kepada kami dengan perantaraan pos, mutiara, intan permata bagi otak dan hati. Surat kepada Tuan E.C. Abendanon, tanggal 8 Agustus tahun 1902. Seperti pembaca lihat, di atas surat-surat yang ada dalam buku ini, ada tercetak nama ialah alamat surat itu. Nona Estelle Haze Handelar, yang kemudian nikah dengan Tuan Harstold, sebenarnya belum pernah bertemu dengan R.A. Kartini, cuma berkenalan dengan jalan surat saja. Nyonya M.C.E. Oving Soer ialah nyonya asisten residen Jepara, yang kemudian digantikan oleh Tuan Gonrijep. Dari isi surat-surat kepada nyonya itu diketahuinya lah betapa karibnya R.A. Kartini dengan dia, sampai disebut ya ibu. Tuan Prof. Dr. G.K. Anton dan nyonya di Jena, Jerman, pernah mengunjungi Pulau Jawa dan ada singgah di Jepara. Dr. N. Adriani, ahli bahasa yang dikirimkan oleh Bichbel Genutschap ke daerah Poso, Celebes Tengah. Kenalan yang lain ialah nyonya H.G. de Boy-Boy-Sevine. Tuan H.H. Van Kol menjadi anggota 2 Dekamer dari tahun-tahun 1897 sampai tahun 1909 dan datang berkunjung ke Pulau Jawa dalam tahun 1902 bersama dengan istrinya, Nelly Van Kol. Mr. J.H. Abendanon, dahulu menjadi Direktur Departemen Onderwijs, Erediens en Nijverheid. Nyonyanya ialah Nyonya R.M. Abendanon Mandri, yang disebut oleh Kartini Ibu. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1900 Mr. Abendanon, sebagai Direktur Departemen pergi ke Jepara berhubung dengan jabatannya. Istri beliau turut pula. Maksudnya datang ke Jepara itu ialah bermufakat dengan Bupati, Raden Ayu, dan anak-anak Bupati itu tentang apa-apa yang harus diperbuat mendidik budi pekerti anak gadis Bumi Putra yang bersekolah. Tuan E.C. Abendanon, anak Mr. Abendanon, yang disebut Kartini, Abang. Tetapi bukan yang tersebut itu saja yang pernah dikirimi surat oleh Kartini. Oleh Mr. Abendanon diminta kepada orang tersebut di atas itu supaya diizinkan mengumumkan surat-surat yang diterima mereka itu dari Kartini, ialah mana yang dipikir ya perlu. Surat-surat itu diumumkan oleh Mr. Abendanon pertama kalinya dalam tahun 1911. Pada mulanya maksudnya akan menarik perhatian dan meminta pertolongan orang mendirikan sekolah buat anak gadis Bumi Putra yang berpangkat seperti yang dicita-citakan oleh Kartini. Buku itu disambut orang dengan gembira sehingga dalam sedikit waktu saja perlu dicetak hingga beberapa kali. Berkat uang penjualan buku itu dapatlah diadakan Perhimpunan Kartini Fonds di Den Haag yang bermaksud mendirikan dan membantu anak perempuan. Maka pada akhir tahun 1913 didirikan sekolah Kartini yang pertama di Semarang. Sejak itu sudah ada pula sekolah yang semacam itu di tempat lain-lain, dipelihara oleh Perhimpunan Sekolah Kartini, Kartini School Vereniging, yang ada di tiap-tiap tempat itu. Sekolah Kartini itu sebenarnya serupa HIS untuk anak perempuan semata-mata,
yang ada juga memberi pelajaran yang khusus bagi anak perempuan. Bersambung ke halaman selanjutnya esok hari. Terima kasih telah bergabung bersama kami.